Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, ketemu lagi ya dengan mata kuliah statistika yang kali ini materinya akan membahas tentang ukuran variabilitas data. Baik, langsung saja. Nah, di sini sebelum saya masuk ke materi ukuran variabilitas data, saya beri gambaran dulu apa sih yang dimaksud dengan ukuran variabilitas data. Jadi misalkan di sini saya mempunyai dua data dari kelompok A sama data dari kelompok B. Nah, data dari kelompok A terdiri dari nilainya 52, 56, 60, 64, dan 68. Sedangkan data B itu ada nilai 40, 50, 60, 70, dan 80. Nah, rata-rata dari kedua data kelompok tersebut, kalau dihitung rata-ratanya itu sama dengan 60. Ini juga rata-ratanya sama dengan 60. Tapi variasinya berbeda, karena misalkan pada data A, variasinya di situ kita mulai dari 52, berarti ada 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, dan 68. Jadi di sini pada data A itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17 variasi data. Sedangkan pada data B, di sini ada mulai dari 40, ya kan? 40 sampai 50 ya. Terus 50 sampai 60, 60 sampai 70, 70 sampai 80, totalnya ada 50 variasi data. Nah, jadi meskipun di sini nilai rata-ratanya sama-sama 60, tapi variasi nilai-nilainya berbeda. Pada data A variasi nilainya ada 17, sedangkan pada data B variasinya ada 50 variasi data. Nah, itulah nanti fungsinya kita mengukur data variabilitas. Ini. Jadi apa itu ukuran variabilitas data? Ukuran variabilitas data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data yang berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Nah, ini mengapa sih kita perlu mengukur yang namanya variabilitas data? Yang pertama, karena kalau kita hanya mengukur rata-rata atau mediannya saja, itu hanya menggambarkan sentral dari sekelompok data, tetapi tidak menggambarkan bagaimana penyebarannya. Ini yang pertama alasan mengapa kita perlu mengukur yang namanya variabilitas. Yang kedua, dua kelompok data dengan rata-rata sama belum tentu memiliki penyebaran yang sama. Oleh karena itu, hanya dengan rata-rata kita tidak dapat melihat gambaran yang jelas dari kelompok data tersebut. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi ya, meskipun rata-ratanya sama dengan 60, tapi variannya berbeda. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, karena
ukuran variabilitas yang kecil itu menunjukkan nilai data saling berdekatan. Perbedaannya kecil. Sedangkan nilai variabilitas yang besar menunjukkan bahwa nilai data yang menyebar itu masing-masing datanya besar. Kemudian alasan yang keempat, karena ukuran variabilitas itu nanti digunakan untuk melengkapi perhitungan nilai pusat. Seperti itu. Itulah alasan kenapa kita perlu yang namanya melakukan ukuran variabilitas. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, yang kita bahas untuk ukuran variabilitas, yang pertama kita menentukan rank-nya atau rintangannya. Rank di sini merupakan selisih nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi rumusnya adalah R dilambangkan dengan R kecil sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Rank untuk kelompok data dalam bentuk distribusi frekuensi diambil dari selisih antara nilai tengah kelas maksimum sampai nilai tengah kelas minimum. Jadi ini contohnya. Ini contoh kita mencari rank-nya ketika data itu data tunggal. Ini contohnya, misal ada data seperti ini. 5, 8, 9, 7, 9, 5, 6, 10. Untuk mencari nilai rank-nya pada data tunggal ini yaitu nilai maksimalnya yaitu 10 dikurangi nilai minimalnya 5 sama dengan 5. Ini merupakan rank dari data tersebut. Sedangkan jika data itu berupa data kelompok, kita buat dengan tabel distribusi ya, seperti yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Jadi kita harus tahu nilai tengahnya dulu. Kita bisa buat di sini tabel nilai tengah mungkin ya. Di sini nilai tengah ya. Nilai tengahnya dari 9 sampai 21 di sini adalah 15. Di sini nilai tengahnya adalah 93 dan seterusnya. Jadi karena yang dibutuhkan adalah nilai maksimal dan nilai minimum, yang di kelas ke-1 ini merupakan nilai minimum. Yang di kelas yang paling 7 ini adalah nilai max. Jadi kita hanya butuh nilai tengah dari nilai minimum dan nilai maksimum, yaitu 93 dikurangi 15 sama dengan 78. Itu yang pertama. Lalu kemudian sekarang tentang varians dan standar deviasi. Varians dan standar deviasi. Apa itu varians? Jadi varians itu menggambarkan penyebaran suatu data, apakah data tersebar jauh dengan yang lain atau tersebar dekat. Jadi semakin tinggi nilai suatu varians, maka variansnya semakin banyak. Sedangkan semakin kecil nilai varians, maka variansnya semakin dekat atau tersebarnya dekat karena nilainya kecil-kecil, jadi dekat. Nah, kemudian untuk definisi dari standar deviasi itu merupakan akar pangkat 2 dari variasi atau varians. Jadi untuk rumus dari varians, jika data tunggal menggunakan rumus ini. Jadi S kuadrat sama dengan sigma. Jadi ini ya. Ini untuk rumus varians. Nah, sebentar. Untuk rumus standar deviasi, karena di sini pengertian dari standar deviasi merupakan akar pangkat 2 dari variasi, maka rumus dari variasinya diakarkan. Jadi ininya sama. Ini dikurangi 1 ya. Nah, seperti itu. Oke, langsung kita masuk ke contoh biar lebih jelasnya.
Diingat-ingat ini rumus digunakan untuk jika data itu data tunggal. Nih contoh jika data tunggal. Nilai tugas statistik seorang mahasiswa selama 7 kali adalah sebagai berikut, yaitu 3, 5, 6, 7, 8, dan 8. Kita masukkan ke dalam tabel distribusi. Karena ini nilainya tunggal, jadi kita masukkan sendiri-sendiri 3, 5, 5, 6, 7, 8, 8. Kemudian karena di sini rumusnya itu ada X dikurangi X bar, jadi kita buat tabel yang di sini ada X dikurangi X barnya. X-nya kan sudah ada, kita mencari X bar dulu. X bar kan rata-rata, di sini ada X bar. Nah, ini 3 ditambah 5, jadi ini X-nya semua, dibagi jumlahnya, datanya ada 7. Jadi sama dengan 6. Itu merupakan X barnya. Jadi, negatif 3 ini dari X 3 dikurangi X bar. X barnya 6. Berarti sama dengan negatif 3. Dan seterusnya. Oke, sudah ketemu X dikurangi X bar. Kemudian, karena di sini rumusnya mintanya X dikurangi X bar, tapi ini harus dikuadratkan, jadi X dikurangi X barnya harus dikuadratkan. Jadi negatif 3 dikuadratkan, berarti negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan 9. Negatif 1 kali negatif 1 sama dengan 1, dan seterusnya. Itu jika X dikurangi X bar kuadrat. Tapi di sini mintanya adalah sigmanya. Jadi jumlah dari X dikurangi X bar kuadrat. Berarti ini. Ini merupakan sigma X dikurangi X bar kuadrat. Nilainya adalah 20. Kita masukkan ke 20. Kemudian kita N-nya adalah 7. Banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagi N sama dengan 2,86. Ini untuk menentukan varians. Sedangkan untuk menentukan standar deviasi atau simpangan bakunya, kita tinggal mengakar kuadratkan. Jadi hasil dari ini kita langsung diakarkan, hasilnya sama dengan 1,68. Ini merupakan simpangan baku atau standar deviasinya. Sudah jelas ya? Ini untuk data tunggal. Maaf, tadi ini lupa ya. Ini dikurangi 1 ya N-nya ya. N dikurangi 1, berarti di sini N dikurangi 1 sama dengan 6. 20. Ini salah ya. Jadi 20 per 6 sama dengan 3,33. Kemudian jadi simpangan bakunya akar dari 3,33 sama dengan kurang lebih 1,82. Nah, seperti itu. Jangan lupa ya, ini N dikurangi 1. Oke, ini untuk data tunggal. Selanjutnya, contoh jika data kelompok. Nah, data kelompoknya rumusnya seperti ini. Ini untuk variansnya. Dan ini untuk simpangan bakunya atau standar deviasinya. Jadi standar deviasi rumusnya sama, cuman hanya diakarkan. Oke, kita langsung masuk ke contoh saja biar tidak bingung. Oke, jika saya mempunyai data ini, nah, kita pertama mencari namanya variansnya dulu, varians di sini. Kalau misal
hanya disajikan tabelnya cukup ini saja ya. Biasanya kan hanya disajikan data-data kelompok, kemudian kalian buat tabel distribusinya kan, belum ada ini ya misalkan. Nah, caranya kita lihat di sini rumusnya. Karena di sini rumusnya butuh yang namanya F kali X ya. F kali X nih. Berarti kita mencari F kali X-nya. Frekuensi dikali nilai tengahnya. Ini nilai tengah dari sini. Jadi 2 dikali 55. Dan seterusnya. Kemudian, karena di sini kita butuh yang namanya X kuadrat, berarti kita mencari X kuadrat. Jadi, X ini dikuadratkan hasilnya di sini. Kemudian, di dalam rumus ini kita butuh F dikali X kuadrat. Kita bikin tabel juga F dikali X kuadrat. Jadi, F-nya ini dikali X kuadratnya ini. Hasilnya ini. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kita mencerna dari rumus ini untuk membuat ke dalam tabel. Karena nanti soal nggak mungkin dia langsung menyajikan hasilnya ini. Jadi ini nanti kalian hitung sendiri. Dengan kita menyerap dari rumus yang ada. Kemudian, kita juga butuh yang namanya sigma F atau banyaknya data. Mana F? F berarti ini. Sigma berarti jumlahnya dari ini semua. Berarti ini adalah sigma F. Seperti itu. Dan dikurangi 1. Oke, sampai sini paham ya? Kalau berarti ini berarti apa? Sigma F X. Oke, sigma F X. Oke, sigma F X-nya ini berarti untuk ini. Oke. Kemudian kalau ini apa berarti namanya? Sigma F kali X kuadrat. Sigma F kali X kuadrat. Ini berarti sama kayak ini. Nanti dimasukkan ke sini. Oke. Nah, ini kan. Sigma F kali X kuadrat. Ini adalah sigma F kali X kuadrat. Hasilnya ini taruh sini. Dikurangi sigma F kali X dan dikuadratkan. Di sini kan baru sigma F kali X tapi belum dikuadratkan. Jadi 3800 kemudian dikuadratkan dibagi sigma F. Bagi sigma F adalah 50. Kemudian ini sigma F 50 dikurangi 1 sama dengan 49. Hasilnya berarti sama dengan 100. Ini untuk variansnya. Bagaimana dengan standar deviasinya atau simpangan bakunya? Berarti tinggal akar dari 100. Hasilnya adalah 10. Ini standar deviasi atau simpangan baku. Sampai sini bisa dipahami ya, gampang ya. Yang penting kita bisa mencerna setiap rumus ini. Jangan hanya langsung melihat rumus, wah kelihatannya susah. X, F, sigma gitu. Kelihatan susah jadi kalian langsung putus asa. Bukan seperti itu ya. Karena kita bisa mencerna satu demi satu dan bisa dimasukkan ke dalam tabel distribusinya. Oke, itu untuk standar deviasi dan simpangan baku. Yang terakhir tentang skor standar atau Z-score. Z-score di sini adalah perubahan yang digunakan untuk membandingkan dua buah keadaan atau lebih. Jadi ini untuk membandingkan, misalkan nanti saya langsung beri contoh lah. Ini untuk rumusnya, untuk Z-score sama dengan X dikurangi X bar dibagi standar deviasi atau simpangan baku. X ini nilai terendahnya dikurangi nilai rata-rata dibagi simpangan baku. Contohnya, Ferguson pada mata pelajaran IPA nilai rapotnya 67.
Sedangkan rata-rata nilai IPA di kelasnya Ferguson itu 60. Rata-rata ini berarti X bar. Dengan simpangan bakunya 5. Jadi S-nya 5. Sedangkan pada mata pelajaran IPS, nilai rapotnya Ferguson 90. Dengan rata-rata nilai IPS di kelasnya itu 80. Dengan simpangan bakunya 4. Pada mata pelajaran apakah Ferguson lebih berbakat di kelasnya? Jadi kita nggak bisa hanya melihat di sini. Oh, di sini Ferguson nilai IPA-nya 67. Sedangkan nilai IPS-nya 90. Berarti Ferguson ini pintar IPS. Nah, bukan bisa tidak hanya dilihat seperti itu. Kita buktikan dengan cara menghitung Z-skornya. Kita hitung dulu Z-skor pada IPA. Kita masukkan rumusnya, X dikurangi X bar dibagi standar deviasi. X-nya tadi nilainya Ferguson-nya 67, dikurangi X bar nilai rata-rata di kelas, dibagi standar deviasinya 5. Ketemu 1,4. Ini untuk Z-skor nilai IPA. Kemudian untuk nilai IPS, rumusnya sama. Kita masukkan nilai Ferguson nilai IPS-nya adalah 90. Dengan rata-rata di kelas itu 80, dibagi standar deviasinya 4. Hasilnya sama dengan 1. Nah, IPA-nya 1,4, IPS-nya 1. Berarti besar mana? Besar 1,4. Berarti Ferguson lebih berbakat pada pelajaran IPA, meskipun nilainya di sini hanya 60. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak bisa melihat mentahnya saja di sini. Kita harus menghitung yang namanya Z-score. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami. Tetap semangat dan jangan putus asa ketika sudah melihat rumus ya. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.